Keliling ini belum ada, nggak tahu di mana tempatnya. Tapi mungkin sedikit apa-apa, yang penting ada. Oke, sobat Lonceng Kaltara dimanapun Anda berada. Jadi kali ini kegiatan saya hari ini mencari sayur yang pengen dimakan istri saya. Jadi entah sayur apa namanya, tapi ciri-cirinya atau sayurannya seperti ini kan ya. Jadi siapa tahu kawan-kawan mengerti dan tahu apa namanya sayur ini. Jadi silahkan tulis di kolom komentar agar kawan-kawan lain juga tahu apa nama sayur yang seperti kawan-kawan lihat ya. Nah, jadi sayur seperti ini yang dimau istri saya. Istri saya pengen makan sayur ini. Jadi sayur ini tidak ada dijual di pasaran ya kan ya. Jadi hanya ada di hutan atau di areal lahan pertanian ya. Nah, jadi silakan tulis di kolom komentar jenis sayur apa yang ada di layar kaca HP Anda, oke? Jadi selanjutnya kita akan melakukan pencarian sayur tersebut. Oke bos, jadi kita petik dan kita melakukan pencarian lagi untuk tambahannya ya. Jadi tidak mungkin kita memberikan sayur hanya satu batang begini ya. Jadi kita cari lagi, siapa tahu di bawah-bawah sana ada. Dan tadinya minta carikan tambahan genjer ya, karena anak saya tidak suka sayur ini ya. Jadi sayur ini dibilang rumput kan ya. Nah, ini sebenarnya rumput tapi bisa kita konsumsi atau kita makan ya. Nah, jadi sebenarnya sayur ini adalah sayuran yang lebih baik ya, karena tumbuh secara organik ya, tanpa adanya unsur kimia yang masuk di dalam sayuran ini ya. Oke, tonton terus video ini sampai selesai dan tonton terus langkah saya mencari sayur ini ya. Jadi karena saya tidak tahu namanya, jadi hanya saya sebut sayur ini ya. Jadi tolong beri masukan di kolom komentar, kira-kira ini sayur apa teman-teman, agar saya tahu dan teman-teman yang lain tahu. Oke, lanjut pencarian sayur yang tidak saya tahu. Oke, jadi kita melakukan pencarian sayur seperti yang kawan-kawan lihat tadi di semak-semak ini ya. Mudah-mudahan di daerah sini banyak sayuran yang seperti kawan-kawan lihat tadi tumbuh di sini ya. Jadi mau tak mau saya harus mencari demi istri dan benih janin yang dia kandung ya. Oke, sayur tak tahu. Oke, jadi dulunya ini bersih semua kan ya. Dulunya ini bersih semua karena kemarin sering banjir, jadi tidak saya bersihkan. Ini di sini sudah saya traktor, kemarin sudah saya traktor menggunakan traktor mini yang menggunakan rotari ya. Jadi karena kemarin sering banjir, jadi tidak saya garap. Jadi modal terbuang sia-sia ya. Jadi mudah-mudahan tahun ini tidak ada banjir lagi, karena saya lihat kemarin ada aktivitas di sana ya. Ada aktivitas di areal bandara sana. Oke, mohon maaf kameranya bergoyang karena saya lagi capek tadi ya. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada banjir dan
karena kemarin saya lihat di sana ada pergerakan aktivitas para pekerja bandara kan ya, bekerja dari pihak bandara membersihkan rumput-rumputnya. Mudah-mudahan nanti rumput yang ada di saluran air juga dibersihkan ya, karena saluran air tersebut mengganggu air hujan mengalir ya. Jadi apabila tidak dibersihkan, airnya menggenangi lahan pertanian yang saya pakai ini ya. Jadi mudah-mudahan tahun ini tidak ada banjir, agar saya bisa melakukan aktivitas seperti biasa, yaitu berkebun, cocok tanam, nanam sayur. Waduh, ini bekas parit kan ya. Ini semuanya saya, waduh, dalam nih. Jadi semuanya ini dulu parit. Nah, air. Jadi semuanya ini parit sampai ke ujung sana ya. Sudah saya buatkan drainase. Oh, subur-subur daun ubi. Nah, siapa tahu kawan-kawan yang di daerah Tanjung Solor sini pengen makan daun ubi, silahkan datang ke kebun saya ya. Nah, ini parit lagi kan ya, saya injak nih parit lagi. Oke, kita sudah memasuki lahan genjer nih kan ya. Mudah-mudahan di situ juga ada sayuran yang tidak saya tahu tadi ya. Mulai memetik genjer. Nah, ini adalah genjer. Kalau saya bilang genjer, nggak tahu di tempat teman-teman di sana sayuran ini apa namanya. Jadi sayuran ini sangat baik untuk kita konsumsi karena tidak memakan zat-zat kimia ya. Jadi sangat baik sekali karena sayur ini tumbuh secara organik ya. Genjer. Oke, cari genjer. Ini dulunya bekas lahan padi. Musim tahun lalu saya tanamin padi ini ya. Tanamin padi karena habis panen kemarin, sempat tanam padi cuman nggak keurus karena diserang burung ya. Mungkin pas tidak musimnya ya, kalau bilang orang Kalimantan, apabila tidak musimnya tanaman padi kita akan diserang burung ya. Mungkin itu memang betul, jadi nyatanya memang begitu. Oke, jadi kita lakukan pencarian genjer lagi. Genjer. Jadi di sini kayaknya tidak ada sayuran yang tidak saya tahu tadi ya. Nah, di mana? Nah, buat kawan-kawan yang ingin mendukung terus dan pengen tahu, pengen kepo tentang langkah kaki dan tangan saya, silahkan kawan-kawan klik subscribe, atau kawan-kawan yang pengen mendukung kegiatan-kegiatan saya, dan siapa tahu nanti bisa bermanfaat untuk kawan-kawan di luar sana. Silahkan klik subscribe dan jangan lupa coret-coret di kolom komentar. Siapa tahu coretan Anda bisa menjadi ide-ide kreatif saya dan teman-teman yang lainnya. Oke, genjer. Genjer. Nah, di sana kayaknya banyak kan ya genjer. Jadi bunganya ini juga bagus bunganya. Kalau bunganya ini saya senang karena tidak begitu pahit ya. Nah, tapi cara pengolahan genjer itu tergantung dari kita. Bagaimana caranya supaya tidak pahit? Biasanya tuh kalau saya perhatikan orang-orang masak sayur genjer,
agar tidak pahit tuh biasanya direndam dulu ya, direndam dulu karena dengan air panas ya, dengan air panas supaya fungsinya untuk menghilangkan getahnya ya. Nah, dengan getahnya genjer ini hilang, maka genjer yang kita konsumsi tidak akan mengalami pahit ya. Oke, genjer tidak pahit apabila kita rendam dan menggunakan air panas terlebih dahulu. Jadi biasanya menurut pengetahuan yang saya lihat begitu, sayur genjer direndam dulu dengan air panas dan lalu ditumis. Nah, kalau tidak ditumis, pengen cepat, kita bisa langsung membuatkan sambal korek. Terserah Anda menggunakan sambal goreng atau sambal korek, sambal mentah. Istilah orang Jawa sambal korek. Genjer. Nah, ini lebih mudah, ini lebih mudah, lebih enak. Bilang orang-orang kalau mudah itu enak. Betulkah begitu kan kawan? Aduh, gimana nih? Aduh. Jadi coba kita melangkah paret sana, siapa tahu ada sayur yang tidak saya tahu tadi. Nah. Oke, mungkin saya jeda dulu ya, agar tidak memakan durasi. Oke kawan-kawan, jadi sudah keliling ini belum ada, nggak tahu di mana tempatnya. Tapi mungkin sedikit apa-apa, yang penting ada, agar nantinya bilang orang tua kalau istri lagi ngidam, apa yang dia mau harus dituruti. Kalau nggak turuti, bilangnya alhamdulillah ini ada anaknya ngiler. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa menjadi obatnya atau keinginannya untuk makan sayur yang tidak saya tahu ini ya. Oke, ini sayur apa kawan-kawan ya? Oke, saya putar-putar. Nah, seperti ini sayurnya kawan-kawan. Nah, mudah-mudahan ada tambahannya lagi ya. Oke, kita cari lagi. Sayur tak tahu. Jadi kalau ini dibudidayakan, mungkin disebut sayur tak tahu ya. Kalau saya yang membudidayakan ini, saya bilang sayur tak tahu karena saya tak tahu namanya. Jadi silahkan kawan-kawan coret-coret di kolom komentar agar saya lebih tahu apa nama sayur ini. Oke, mungkin kita lakukan pencarian di ujung sana, siapa tahu ada ya. Jadi istri saya nih sebenarnya tidak tahu makan sayur yang seperti tadi ya. Ini sebenarnya saya yang mengajarinya dulu, karena istri saya ini orang asli Kalimantan dan saya orang Jawa. Jadi kalau orang Kalimantan tidak pernah makan sayur-sayuran yang tumbuh liar seperti tadi ya. Setelah pernah saya sempat ambilkan, jadi dia tahu rasanya dan ketagihan. Dan ini lama sekali tak pernah makan, kok tiba-tiba nyuruh carikan sayuran seperti itu. Jadi kemarin sempat beliau tahan, mungkin tak ada, jadi dia diam aja, takutnya tidak ada. Ternyata sampai sekarang masih ingat, dan terpaksa dia menyampaikan sama saya. Jadi harus saya carikan, mau tak mau saya harus carikan. Nah,
Oke. Oke kawan-kawan, kita sedang di tempat parit atau saluran air ya. Ini saluran air yang dulu pernah saya buat. Jadi ini banyak airnya, padahal tadi malam hujannya cuma sebentar saja. Nah, ini adalah dari efek dari kan ya, dari saluran air yang sana itu, saluran air dari parit bandara kotor ya, banyak sampah, jadi tidak bisa jalan secara baik, tidak bisa mengalir secara normal. Nah, begini ya jadinya, jadi lama air ini bisa berjalan ya, jadi lama keringnya ya. Biasanya tuh kalau hujan deras sebentar saja, mungkin ya paling lama 3 jam sudah kering, tapi ini hujan sebentar saja masih seperti ini. Nah, mudah-mudahan nanti parit bandara bisa dibersihkan sana ya, jadi supaya kita bisa beraktivitas dengan baik dan lancar. Oke, nah itu ada tanaman saya yang baru saya tanam kemarin. Ini tanaman sedikit saja karena mohon maaf karena kendala modal. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa nyambung lagi sambil mencari modal kerja di luar, cari kelapa apa kan. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Salam ketemu lagi, salam jumpa lagi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang halal dan berlimpah dan bermanfaat. Oke, salam hijau, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, salam lonceng Kaltara.